2과. 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? Yorobun, otoke jineseo jal jinesijo. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini kita akan membahas textbook IPS topik bab 42 ya. Seperti biasa, saya akan bagi menjadi dua bagian dan yang berikut adalah video part yang pertama. Sekarang kita lihat dulu yuk target pembelajaran, yaitu menjelaskan cara pengoperasian mesin. Kalau di part kedua nanti tentang melaporkan pekerjaan. Lalu untuk tata bahasa, di part pertama kita akan belajar tentang Nenji Alda atau Nenji Morda. Sedangkan di part yang kedua kita akan belajar tentang elkot kata. Untuk owi atau kosakata, di part pertama kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan pengoperasian mesin, dan di part yang kedua kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan pembungkusan atau pengemasan. Untuk bagian informasi budaya, Chongbo atau Muna, yang ada di part kedua kita akan belajar tentang cara menggunakan mesin dan alat dengan aman. Ya udah, seperti biasa tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai yuk. Sekarang kita dengarkan Tewa 1 atau percakapan 1 selama 2 kali. Selamat mendengarkan. 대화 1. 바루 씨, 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 돼요. 그래요? 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 전 이걸 써본 적이 없어서요. 자, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게. 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 전원 스위치를 올리면 아, 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. 바루 씨, 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 돼요. 그래요? 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 전 이걸 써본 적이 없어서요. 자, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게. 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 전원 스위치를 올리면 아, 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. Demikianlah isi percakapan antara Minsu dan Baru. Sekarang kita bahas yuk apa sih yang sedang mereka percakapkan. Diawali oleh Minsu yang ngomong, 바루 씨, 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 해요. 바로 오늘은 hari ini 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 해요. Hari ini 오늘 일을 해야 해요 harus bekerja. 자르는 yang memotong, 목재 yaitu kayu, 이 기계로 dengan mesin ini. Lalu dijawab sama Baru, 그래요? Oh gitu. Lalu si Baru nanya ke Minsu, 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? Tuan Minsu, 이 기계 mesin ini 어떻게 bagaimana 작동하는지 알아요? Bagaimana cara mengoperasikannya? Tahu atau dari belakangnya? Minsu sih ke belakang tahu cara mengoperasikan mesin ini bagaimana? John, 이걸 써본 적이 없었어요. John itu saya. John saya 써본 적이 없어서요. Karena saya tidak pernah atau belum pernah asal kata seda memakai igol mesin ini atau mesin seperti ini sebelumnya. Lalu si Minsu mengajari, 자, 이렇게 하면 돼요. Nah, 이렇게 하면 돼요. Begini caranya atau nih lihat ya kayak gini gitu ya.
먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 먼저 pertama-tama 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. Silakan tekan switch ya, stiker ya, anjon. Anjon itu berarti tombol keamanan yang ada di pegangannya. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 그리고 dan 이 전원 스위치를 올리면 kalau menaikkan saklar yang nyala ya, saklar ini, saklar utamanya, 기계가 작동하기 시작해요. 기계 mesinnya akan mulai 작동, beroperasi. 이렇게 ya, seperti ini. Dia ngasih tahu sambil ngasih contoh ya. Habis itu, nah udah nyala mesinnya. Nah nih, 한번 해보세요. coba sekali gitu. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 정원 스위치를 올리면. Nah, jadi si baru mempraktekkan yang tadi udah dikasih tau Minsu. Jadi dia 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 neken saklar keamanannya ya yang ada di pegangan tangan. Lalu 올리면 menaikkan saklar utamanya. Terus tadi ada suara mesin, 됐네요, bisa. Lalu si Minsu ngomong lagi, 기계가 작동하기 시작하면, kalau mau memulai mengoperasikan mesin, 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. Jadi dibilang kalau mesinnya udah mulai beroperasi, jadinya dia harus gerakan tangan 손잡이 pegangan tangannya itu ya, 위아래로 ke atas ke bawah, 움직여서 digerakkan dan bisa memotong kayu. Jadi maksudnya itu mesinnya digerakin ke atas bawah, nanti akhirnya kayunya bisa dipotong. Nah, demikianlah pembahasan percakapan Tewa 1. Sekarang kita dengarkan lagi percakapan ini 2 kali, lalu nanti jawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 다음은 질문입니다. 대답하십시오. Nah, sekarang kita masuk ke OI1, kosakata 1 tentang 기계 작동, yaitu pengoperasian mesin. 기계 작동. Kita lihat yuk apa aja sih kosakata yang berhubungan dengan pengoperasian mesin. Yang pertama di sini ada 작동하다, seperti yang tadi udah ada di Tewa ya. 작동하다 berarti menyalakan atau mengoperasikan. Lalu ada 사용하다 atau sedah. Ya, ini udah umum ya, 사용하다 atau sedah artinya memakai atau menggunakan. Lalu ada 누르다. 누르다 itu menekan atau memencet. 누르다. Lalu ada olida itu menaikkan. Lawannya olida itu ada nerida menurunkan. Lalu ada dolida itu memutar ya, dolida, memutar. Lalu ada kiuda itu memasang, memasang. Lalu ada kota itu menancapkan, Misalnya menancapkan saklar, kayak gitu ya. Lalu ada peda itu mencopot atau menarik, peda mencopot. Ada golda, kol itu menggantung, golda. Terakhir ada cukcehada itu artinya memuat barang, maksudnya mengepaskan ya, cukcehada. Demikianlah kosakata yang berhubungan dengan pengoperasian mesin. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya yuk biar lebih paham lagi. Ini pertama ada 스위치를 위로 올리면 작동하기 시작합니다. 스위치를 위로 올리면, kalau menaikkan saklar ke atas, 작동하기 시작합니다, maka akan menyala. Maksudnya sudah mulai 작동, dioperasikan ya, sudah mulai menyala ya kalau saklarnya dinaikkan ke atas. Contoh yang kedua, 불을 켜려면 kalau mau menyalakan lampu, 버튼을 누르세요, silakan menekan tombolnya. Nah, demikianlah kosakata yang berhubungan dengan pengoperasian mesin. Sekarang kita coba pelajari lagi sambil mengerjakan latihan soalnya ya. Selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk ke Munbab 1, tata bahasa 1 tentang nenji alda, nenji muwarada.
Nenji alda, nenji moreda digunakan ketika menunjukkan pertanyaan tentang kenyataan kalimat di depannya. Jadi seperti memastikan untuk menanyakan apakah seseorang tahu atau tidak tahu akan suatu hal. Cara pemakainya pun harus digunakan dengan kata kerja. Kata kerja tidak dibedakan akhirannya vokal atau konsonan, pokoknya langsung dibuang daknya, langsung tambahkan nenji alda atau nenji moreda. Jadi pokoknya ada kata kerja, dibuang daknya, langsung tambahkan nenji alda atau nenji moreda. Misalnya kada daknya dibuang tinggal ka, langsung menjadi ka nenji arayo atau ka nenji molayo, kayak gitu ya. Lalu ada mokta, daknya dibuang tinggal mok, langsung tambahkan nenji alda atau nenji moreda. Menjadi mong nenji arayo atau mong nenji molayo atau mong nenji amnika atau mong nenji morem nikah, seperti itu. Nah, untuk artinya simpelnya sih bisa diartikan apakah tahu atau apakah tidak tahu gitu. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya aja ya, biar lebih jelas lagi. Jadi lebih paham. Contoh yang pertama, ada yang nanya nih, 이기계를 어떻게 끄는지 알아요? 이기계를 어떻게 끄는지 알아요? Apakah tahu atau apakah paham bagaimana keda mematikan mesin ini? Lalu dijawab, 네, 손잡이를 왼쪽으로 돌리면 돼요. Iya, 손잡이를 왼쪽으로 돌리면 돼요. Ya, putar aja pegangannya ke kiri. Contoh selanjutnya, 이걸 어떻게 끄는지 모르겠어요. 이걸 어떻게 끄는지 모르겠어요. Saya tidak tahu 이걸 어떻게 bagaimana cara 끄는지 mencolokkan ini, gitu ya. Lalu dijawab 이쪽을 잡고 꽂으면 돼요. 이쪽을 잡고 pegang yang bagian ini. 꽂으면 돼요. Lalu colokin gitu. Nah, semoga paham ya tentang nenji alda, nenji moreda. Intinya nanti kalau ada kalian ketemu kayak gini di suatu kalimat berarti dia nanya atau memastikan mengerti atau tidak akan suatu hal. Nah, coba kalau udah paham sekarang kita mengerjakan soal latihannya ya. Berikut kalian cuma tinggal menambahkan nenji alda atau nenji moreda di kata kerja yang ada di dalam kotak. Selamat mengerjakan. Biasanya kalau kalian ngerjain kayak gini di pause dulu ya baru kalian kerjain. Oke? Demikianlah pembahasan textbook IPS topik bab 42 part yang pertama. Semoga paham ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau masih ada yang nggak jelas, subscribe biar nggak ketinggalan kalau saya akan upload video-video berikutnya, dan share biar makin banyak orang yang tahu channel ini. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다. 안녕.